Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam siaran online kita, yaitu Makin Dekat Tuhan, yang kiranya akan terus memberkati kita hari lepas hari di dalam hidup kita, dan sungguh memang membawa kita makin dekat Tuhan, sehingga kedekatan kita dengan Tuhan menghasilkan buah yang tentunya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak sebelum kita akan merenungkan tema yang saya angkat hari ini, orang bijak dipelihara oleh apa? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Allah yang mengasihi kami, yang memelihara hidup kami sampai saat ini, dan kami percaya Engkau akan terus mengaruniakan hal itu dalam hidup kami sampai kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu dalam pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami mau mengawali sebelum aktivitas kami kerjakan. Kami mau mendekat kepada Tuhan, dan biarlah kiranya kekuatan dari firman-Mu ini menuntun kami dalam menjalani hidup di dunia ini. Dan bahkan ketika kami akan mengambil banyak keputusan, hal-hal yang berkaitan dengan hidup kami, hidup orang lain, pelayanan, pekerjaan, dan hal yang lainnya. Bantu dan tolonglah kami Tuhan, kami serahkan, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami di dalam perundungan ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami sungguh berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saudara-saudari yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju ke tempat saudara bekerja, namun ada saat saudara bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tema yang saya angkat adalah orang bijak dipelihara oleh apa, saudara? Saudara yang kasih Tuhan, kita semua tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, dan setiap orang menghadapi situasi yang tidak menentu. Baik dalam pekerjaannya pun tidak menentu. Baik dalam keluarganya maupun dalam hubungan sosial yang sedang dan terus dibina oleh dia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, namun bagaimana kita bisa bertahan dan dapat dipelihara di dalam semua tantangan ini, yang dimana ini semua kita butuhkan. Pekerjaan kita butuhkan, saudara. Keluarga kita butuhkan. Membangun hubungan sosial dengan orang lain kita butuhkan. Apa yang menjadi dasar yang dapat memelihara hidup saudara dan saya sebagai orang percaya? Nah, di dalam kehidupan ini, saudara, ada dua cara yang membuat kita hidup, saudara. Yaitu dengan hikmat Tuhan atau dengan kebodohan kita. Saudara, hikmat membawa perlindungan tentunya. Membawa pemeliharaan tentunya. Tetapi sedangkan kebodohan akan membawa kehancuran. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana orang bijak itu dipelihara oleh hikmat dan takut akan Tuhan. Saya akan membacakan dari Amsal pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Mari kita perhatikan ayat ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dialah yang menyimpan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang hidup tidak bercela, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, pelajaran hari ini ada beberapa poin yang saya akan angkat dan kita merenungkan bersama. Yang pertama, lewat firman Tuhan ini mengatakan tentang hikmat berasal dari Tuhan. Hikmat berasal dari Tuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa hikmat sejati bukanlah hasil dari pengetahuan duniawi ataupun kecerdasan manusia, melainkan berasal dari Tuhan sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, kecerdasan manusia, bahkan kecerdasan internet saat ini sungguh luar biasa sekali. Tetapi mari kita melihat bahwa kecerdasan manusia, kecerdasan apapun bentuknya, itu semuanya ada batasnya, saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa ada yang lebih daripada kecerdasan manusia, lebih daripada kecerdasan AI.
yaitu hikmat Allah. Dan karena itu berasal dari Tuhan. Orang bijak, yaitu mereka yang hidup menurut hikmat Tuhan, akan dipelihara oleh kasih dan tuntunan Tuhan. Saudara, hikmat yang diberikan Tuhan menjadi perisai dalam setiap aspek kehidupan kita, yang melindungi saudara dan saya tentunya dari mana? Dari kesalahan. Dan yang akan menuntun kita pada jalan yang benar. Itulah yang dibawa oleh Allah lewat hikmatnya. Oleh karena itu sebagai orang bijak, maka kita, saudara dan saya harus terus-menerus mencari hikmat dari Tuhan. Dari mana dapatnya itu saudara? Dari firman Tuhan dan dari doa saudara. Orang yang jauh dari firman dan doa, jauh dari hikmat Tuhan. Dan dia dekat dengan kebodohannya. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman dan doa adalah dua hal yang saudara dan saya harus hidupi. Terus isi diri saudara dalam dua hal ini. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita bisa lihat dari ayat ini? Ayat ini mau mengajarkan takut akan Tuhan sebagai dasar pemeliharaan. Takut akan Tuhan adalah sikap hormat dan tunduk saudara kepada Allah. Itu berarti saudara menyadari bahwa Tuhan dialah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Dalam Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 10 mengatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal ada begitu banyak berkata-kata soal permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang lain, dalam pasal yang lain, penulis menuliskan hal ini. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita mengetahui bahwa hikmat itu adalah sebuah sikap dari rasa takut kita akan Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketundukan dan penghormatan kepada Tuhan, saudara dan saya percayalah, maka kita akan diberi hikmat. Hikmat ini yang akan mengarahkan setiap langkah kita. Orang yang bijak, yang takut akan Tuhan, akan dipelihara karena mereka selalu mengikuti kehendak Tuhan, bukan keinginan dunia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan yang saudara yang sudah lakukan sampai saat ini tidak akan pernah sia-sia. Ingatlah bahwa perjalanan hidup saudara saat ini sudah dituntun oleh karena takut akan Tuhan. Saudara dipelihara selama ini, ada dipelihara oleh karena saudara takut akan Tuhan. Bersyukurlah bahwa saudara bukan hanya disebut orang bijak, tetapi hidup saudara dipelihara. Yang ketiga, kita bisa belajar dari ayat ini mengatakan bahwa pemeliharaan Tuhan bagi orang yang setia. Nah, dalam Amsal pasal 2 ayat 8 menyebutkan bahwa Tuhan memelihara jalan orang-orang yang setia. Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu membawa pemeliharaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Saudara ingatlah, saudara tidak akan pernah sia-sia ketika saudara setia kepada Tuhan. Semakin kita setia, semakin kita mengerti dan melihat betapa pemeliharaan yang ajaib itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya melindungi kita dari mara bahaya, tetapi Tuhan memberikan kita jalan keluar saat kita menghadapi tantangan. Bukankah ini yang sering kali kita cari? Ketika kita mengalami tantangan, kita ingin cari jalan keluar. Dan ternyata jalan keluar itu tidak jauh, saudara, dekat sekali. Sedekat di mana saudara setia kepada Tuhan. Orang yang bijak, yang setia kepada Tuhan, akan melihat campur tangan Tuhan yang nyata dalam setiap musim kehidupannya. Mari saudara, ingatlah hal ini. Yang keempat, saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita bisa melihat? Bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita hikmat, melindungi dari keputusan yang salah. Wow, luar biasa.
Orang yang bijak mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan hikmat Tuhan. Banyak dari kita mungkin akan tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam hidupnya. Tetapi orang bijak tidak akan mengambil cara itu. Melainkan orang bijak akan selalu memilih jalan yang benar meskipun tampaknya sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tidak ada dari antara kita yang mendengarkan hari ini mendekat kepada jalan yang mudah tapi salah. Saya yakin dan percaya kita akan berani berkata, walaupun jalan ini sulit, tapi kalau benar, saya akan jalani. Nah, ini orang yang benar, orang yang bijak, orang yang disukai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, hikmat yang berasal dari Tuhan akan memelihara saudara dan saya dengan memberikan arahan yang benar dan menghindarkan kita dari kehancuran akibat keputusan yang buruk. Saudara, saya mau menutup beberapa kata bagi kita. Saudara, orang bijak dipelihara oleh hikmat yang berasal dari Tuhan dan takut akan Tuhan. Dengan terus-menerus mendekat kepada Tuhan, meminta hikmat-Nya dan hidup dalam ketundukan kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan dipelihara dalam setiap aspek kehidupan kita. Hikmat Tuhan adalah perisai kita yang dalam menghadapi tantangan hidup. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan membawa pemeliharaan yang kekal. Mari saudara yang kasih Tuhan, bersama-sama kita berdoa, kita meminta hikmat dari Tuhan, agar kita dapat hidup sebagai orang yang bijak, dipelihara oleh kasih karunia dan dituntun Tuhan sepanjang hari. Orang yang bijak adalah orang yang semakin serupa dengan Kristus. Mari saudara yang kasih Tuhan, saudara tidak akan jadi apa-apa jikalau saudara tidak dekat sama Tuhan. Sungguh, dengan dekat sama Tuhan, lewat firman-Nya, doa kita, ketekunan beribadahnya kita, semua itu tidak akan sia-sia saudara. Saudara dan saya akan mengalami ketakjuban kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerjakan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita untuk kita bisa melangkah benar namun pasti dan dihindari dari hal yang salah, yang buruk. Tentunya bukan hanya untuk diri kita. Ingatlah bahwa setiap keputusan kita ambil berdampak juga bagi orang lain. Kita ingin hidup ini menghasilkan berkat sukacita bagi kita sendiri, keluarga kita, tapi juga bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa pagi hari ini. Mari bersama-sama. Saudara yang di sana mengikuti, mendengarkan. Anda pun bisa bersuara kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita minta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang memelihara hidup kami. Kami semakin paham ya Tuhan bahwasanya kami tidak akan menjadi apa-apa jikalau kami tidak datang kepada Tuhan. Justru dengan kami makin mendekat sama Tuhan, maka ada begitu banyak hal yang terjadi yang kami terima dari Tuhan. Pekerjaan kami di saat kami mengerjakannya dan harus mengambil keputusan, hikmat Tuhan akan menolong kami membuat keputusan yang benar dan baik. Tuhan tolonglah, biarlah kami meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan tidak semata-mata hanya bicara soal materi, tapi pemeliharaan Tuhan itu belajar bagaimana kami memelihara relasi kami dengan Tuhan, keintiman kami dengan Tuhan, dalam firman, doa, dan ibadah kami.
Tolong kami ya Tuhan, supaya lewat firman hari ini kami merefleksikan pada diri kami. Apakah kami sungguh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh hikmat Tuhan? Biarlah dengan refleksi ini kami mengambil komitmen untuk makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan. Terima kasih Yesus, hamba berdoa untuk saudaraku yang mendengarkan hari ini. Biar Engkau memberkati hidup mereka. Biarlah lewat firman-Mu yang kami dengar hari ini, mereka makin yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka dalam pengambilan keputusan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan sosial yang mereka bangun. Berkati semua Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang setia, luar biasa kepadamu ya Tuhan. Jadilah seperti firman-Mu yang katakan, Kau akan memberkati mereka. Terima kasih. Ini doa kami, syukur kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian Tuhan, terima kasih untuk kita yang